selamat siang Bapak dan Ibu. Hari ini kita ketemu lagi di tanggal 19 Mei 2022, di mana kita akan ngebahas pasar yang tadi malam nih. Gimana nih Bapak dan Ibu? Udah ada yang cut loss ya? Kemarin banyak banget nih ya, 3 indeks terbesar di Amerika mengalami penurunan drastis. Nah, kita coba cek berapa persen sih tadi malam penurunan dan sebabnya kenapa sih 3 indeks tadi malam itu mengalami penurunan? Oke, langsung aja. Pertama kita akan ngebahas tentang Dow Jones. Tadi malam ya, ketiga indeks dari Amerika itu mengalami penurunan. Kalau kita lihat dari Dow Jones sendiri, turun sekitar minus 3,57%. Dan ini turun terendahnya ya Bapak dan Ibu, di mana kemarin-kemarin kalau kita ngomongin indeks turun itu gitu ya, nggak sampai di 3%. Terus kalau kita ngomongin S&P 500 gitu ya, itu turun sampai minus 4,04%. Dan terakhir Nasdaq turun 4,73%. Kenapa sih ya ketiga indeks kemarin tuh turun gitu ya? Karena ternyata beberapa investor itu gitu ya, yang kalau kemarin saya sempat mention udah mulai pulih, tapi ternyata masih nih ketakutan para investor untuk melakukan atau memasukkan aset mereka ke investasi yang lumayan beresiko atau agresif, karena takut juga nih investor kalau ada lonjakan inflasi, ya kan? Itu yang pertama. Dan yang kedua, ternyata laporan kuartal dari Walmart dan Target gitu ya, menurun Bapak dan Ibu. Makanya kemarin pun sempat juga ya sahamnya Target terkoreksi hampir 24%, gitu ya, hampir 25%. Karena laporan laba bersihnya itu di bawah ekspektasi dari para analis, dan ini menyebabkan bahwa ketiga indeks mengalami penurunan. Jadi karena itu ya Bapak Ibu ya, sempat kaget juga tadi malam kalau ketiga indeks itu mengalami penurunan. Nah, kalau kita ngomongin dari indeks yang berjangka, tadi pagi cukup di kecil ya penurunannya di 0,29%, S&P di 0,4%, Nasdaq di 0,65%, Russell 2000 di 0,31%, Nike di 225, Nike 225 di harga 0,27%, Euro Stoxx 50 1,15%, dan DAX juga di 1,14%. Yang hijau gitu ya, hanya fix doang nih di 1,84%. Nah, hari ini kira-kira kalau misalnya mau buka atau mau trading gitu ya, saham, enaknya mana nih ya saham? Bapak dan Ibu bisa coba buka posisi di Microsoft. Jadi ini saran dari kami, kalau misalnya Bapak hari ini mau buka, lebih baik untuk membuka posisi short sell ya. Karena apa? Kita melihat dari 3 indeks juga mengalami penurunan, dan perhatikan lagi money manajemennya, jangan terlalu buka banyak lot ya Pak ya. Hari ini kita bisa kasih tahu gitu ya, pilihan dari Market Analysis J Education adalah Microsoft, di mana Bapak bisa buka open posisi sell di target profit di sekitar 225 di target terbesar, dan target pertama atau target terkecilnya di 235,80. Jadi itu bisa menjadi acuan Bapak. Alasannya kenapa sih? Kalau kita lihat dari grafiknya ya Pak, ini udah menuju downtrend ya. Dimana ketika downtrend, kita akan tahu next berikutnya akan masih mengalami penurunan. Dan dimana juga harga masih di bawah moving average 20-nya dan moving average 50-nya. Kalau kita lihat ke RSI gitu ya, RSI ada di sekitar area normal, cenderung ke area overbought atau oversold atau di daerah 30. Jadi ini juga masih bisa kita jual dulu ya, karena belum nyampe ke oversold-nya nih. Jadi kita masih menanti, dan bisa kita buka posisi open sell di Microsoft. Next, komoditas. Kita ngomongin tentang komoditas. Kemarin masih ya harga minyak merosot. Kenapa sih merosot gitu ya? Karena para trader itu takut nih, karena pemerintah menunjuk kilang Amerika untuk meningkatkan produksinya, dan minyak mentah berjangka mengikuti kejatuhan Wall Street. Jadi itu yang pertama. Dan yang kedua ada sentimen bearish gitu ya, yang melaporkan bahwa Amerika Serikat berencana untuk melonggarkan sanksi terhadap Venezuela dan mengizinkan Chevron Corp atau corporation untuk mengasosiasikan lisensi minyak dengan BUMN negara
setempat. Jadi yang awalnya minyak mulai langka, minyak sekarang udah banyak nih pasokannya. Nah, ini menyebabkan harga minyak mengalami penurunan. Kalau kita lihat tadi malam gitu ya, minyak mentah berjangka Brent turun sekitar 2,5% ya menjadi 109,11 USD per barelnya gitu ya. Dan WTI atau West Texas Intermediate gitu ya menyusut juga sama di 2,5% menjadi 109,59 per barelnya. Nah, cuman tadi pagi gitu ya, sempat mengalami penurunan di berjangkanya mulai nih ada tercium-cium bau penguatan kembali gitu ya di crude WTI, yaitu naik walaupun tipis ya, hanya sampai 1% di 0,72% dan Brent naik di 1,113%. Tapi Bapak dan Ibu perhatikan kembali ya, jika ingin mau trading di crude oil, baik itu di Brent atau di WTI, lihat tren besarnya. Karena tren besarnya masih mengalami penurunan, jadi kalau misalnya Bapak mau disuruh milih atau Ibu suruh milih, lebih baik untuk membuka posisi sell. Karena dalam tren besarnya masih mengalami penurunan. Nah, loncat atau pindah ke sebelah gitu ya, ngomongin masalah gold gitu ya. Gold coba koreksi tipis ya tadi pagi di 0,11%. Nah, untuk gold sama ya, karena lagi mengalami penurunan, jadi untuk bisa buka posisi short gitu ya, Bapak dan Ibu. Dan Bapak dan Ibu bisa lihat kenapa kita buka posisi short, karena pertama sudah mengenai dari Bollinger Band-nya atau middle band-nya di moving average 20. Ketika sudah mengenai moving average-nya middle band moving average-nya di 20, berarti kita bisa asumsikan bahwa harga akan menuju ke arah bawah. Dan target pertama untuk gold sendiri ada di 1797. Itu untuk target terbesar. Dan target terendahnya gitu ya, ada di 1807. Dan Bapak dan Ibu bisa lagi ya, balik lagi untuk money manajemennya, di mana kalau misalnya pasar lagi turun seperti ini, jangan terlalu greedy gitu ya. Next, setelah kita ngomongin komoditas, kita akan ngomongin yang namanya currency pair atau forex. Nah, ini kalau misalnya Bapak baca berita atau Ibu baca berita gitu ya, inflasi Inggris tuh melonjak ke level tertinggi selama 40 tahun. Ya ini 9% pada periode April kemarin. Nah, ini karena harga makanan dan energi melesat, jadi membuat inflasi di Inggris itu lumayan tinggi, dan ini bisa mengakibatkan mata uang tersebut mengalami kenaikan. Nah, kalau bisa Bapak lihat ya, di sini ada USD gitu ya, melemah karena tadi ya euro lagi kuat-kuatnya nih karena inflasi naik dan pemerintah setempat mau meningkatkan suku bunganya. Bisa dilihat di mana USD melemah terhadap Swiss franc, pound sterling, Canadian euro, Australian dollar, New Zealand, tapi menguat terhadap Japan yen. Terus hari ini beli apa gitu ya? Hari ini bisa buka di Australian USD. Nah, ke Bapak dan Ibu bisa buka short sell gitu ya, di mana udah kena nih ya middle band-nya dan kemungkinan akan mengalami penurunan. Itu dari forex. Lanjut ke kripto. 3 market turun semua Mbak Nita. Memang 3 market lagi turun semua nih Bapak dan Ibu. Saham turun, forex minyak turun, emas juga turun. Hari ini pun kripto juga mengalami penurunan. Efeknya tetap sama ya Bapak Ibu ya, karena mereka punya korelasi yang positif antara cryptocurrency dengan pasar saham. Ketika ketiga indeks utama mengalami penurunan, biasanya si cryptocurrency juga akan mengalami penurunan. Dan lumayan ya Bapak Ibu, penurunannya di 3,36% untuk Bitcoin. Ethereum juga di 5,92% dan XRP di 6,9%. Pertanyaannya adalah, Mbak Nita, apakah kripto ini akan mengalami penurunan kembali? Kemungkinan iya Pak dalam waktu dekat. Karena kenapa? Sentimen negatif dari pasar masih mengalami peningkatan ya. Orang-orang masih takut, orang-orang masih meraba-raba, ini tuh mau kemana sih?
pertumbuhan ekonomi melambat, inflasi di mana-mana tinggi. Jadi kebanyakan orang masih mau berinvestasi di tempat-tempat yang cukup aman. Tapi jangan khawatir Bapak, kita di sini gitu ya punya dua alternatif, di mana kalau misalnya sekarang kemarin kita bisa buka posisi buy gitu ya. Sekarang kita bisa ambil peluang dibuka posisi short sell. Nah, event apa sih yang ada hari ini di ekonomi kalender ya? Sayangnya sudah terlewat tadi pagi jam 8.30 di Australian gitu ya. Employment change. Nah, makanya tadi kita rekomendasikan Australian USD karena ternyata hasilnya merah gitu ya, aktualnya lebih kecil gitu daripada forecast-nya gitu, maka mengakibatkan harga mengalami penurunan. Employment change itu mengetahui nih perubahan dari karyawan tersebut, dan kalau unemployment rate itu mengetahui nih berapa sih rasio atau tingkat dari pengangguran negara Australia. Jika naik berarti kan otomatis kebanyakan yang kebanyakan yang nggak kerja gitu ya, pemerintah harus mensuntikan dana. Nah itu juga berdampak buruk untuk mata uang tersebut. Cuman kalau nanti malam sih sementara belum ada event-event yang harus kita pantau ya Bapak Ibu, karena mungkin nanti jam 7.30 ada USD tapi itu nggak terlalu menguatkan mata uang, karena kalau kita lihat dari forex factor-nya adalah berwarna oranye gitu ya, dan nanti jam 9 juga ada existing home sales, itu lebih kayak mau mengetahui nih jumlah penjualan dari rumah-rumah yang sudah jadi. Itu aja sih dari ekonomi kalender. Oke, hari ini selesai untuk berita market ya yang tadi malam. Jika Bapak dan Ibu ada pertanyaan, langsung aja tanyakan di grup community J Education. Atau langsung main ke tempat kita di Pacific Place, lantai 2, unit 76, dekat Solaria dan Flash Coffee. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Selamat siang dan selamat beraktivitas.